Domo, minasan no Nihon no Sensei Joshua desu. Hai teman-teman, hari ini kita akan bahas sedikit saya yaitu JLPTN 2 untuk mondai 3. Nah teman-teman tahu mondai 3 seperti apa? Yang seperti ini teman-teman ya. Jadi kadang ada 3 kanji gitu loh. Kanjinya beruntut 1, 2, 3 dan kita diminta untuk isi. Dan itu sering banget keluar ketika ujian JLPT dan kita rata-rata nggak tahu. Makanya saya bakal telaah, kita bakal telusuri semuanya supaya kita bisa segera memahami bagaimana cara mengerjakan soal yang kanjinya ada 3, 1, 2, 3. Oke? Yang belum ngerti, gak perlu khawatir, saya bakal bahas langsung di soalnya. Kita mulai ya. Oke, yang pertama teman-teman ya, pendahuluan dulu ya. Nih, mungkin teman-teman pernah lihat kayak gini ya kanjinya ya. Tuh, ada sho, ada ko, ada fuku, ada sai, ada kyu, ada jun. Nah, kanji-kanji ini biasanya itu ada di bagian depan, oke? Terus di belakangnya ada 2 kanji lagi dan kita diminta untuk memasukkan kanji mana yang tepat untuk kanji tersebut, oke? Nih, contohnya adalah sho. Nah, teman-teman kita harus pahami dulu sho ini apa ya? Sho itu simpelnya adalah untuk para ya. Jadi ada berbagai para, lebih dari 1 ya, majemuk intinya ya. Nih, contohnya ya, teman-teman, kita bisa tahu ya, mungkin bagian sini kita bisa baca ya, nih. Oke, bagian gaikoku ya, keihi, terus mondai. Kita bisa bacakan ya, cuma dengan kita menambah 1 kanji di bagian depannya, itu artinya berubah sedikit ya. Contoh ya, nih, misalkan sho gaikoku, jadinya adalah negara-negara lain atau berbagai negara. Terus kalau misalkan ada keihi, berarti adalah, ya tidak masuk ya, berarti berbagai biaya. Terus terakhir ada mondai. Mondai kan berarti adalah masalah ya. Kalau kita tambah show mondai artinya adalah berbagai masalah gitu. Simple teman-teman kan? Simple tapi kalian harus hafal mati gitu loh. Oke? Jadi nanti pas soal itu biasanya ya keluarnya si gaikokunya. Atau misalnya kebalikan keluarnya si show doang. Belakangnya itu kita masukin kanji apa? Gitu soal JLPTN 2 ya. Dan ini susah teman-teman ya kalau nggak biasa. Oke? Sesuai sekali lagi ya. Langsung aja pahami intinya. Show itu artinya adalah majemuk ya. Atau para, berbagai. Oke, para berbagai lain ya. Lebih dari 1 intinya ya. Itu cara hafalnya. Nah, berikutnya teman-teman ya. Berikutnya itu ada ko. Nah, ko itu apa? Pasti teman-teman sudah tahu ya. Ko itu adalah tinggi atau mahal ya. Nih, ko kan ya. Takai. Good. Kalau gitu teman-teman, ini bacanya apa? Shunyu. Shunyu itu artinya apa? Penghasilan. Berarti kalau ko shunyu artinya adalah betul teman-teman ya. Good. Artinya itu adalah penghasilan yang tinggi. Hyoka itu adalah penilaian. Berarti kalau ko hyoka artinya adalah penilaian yang tinggi gitu. Mudah kan teman-teman ya. Terakhir, nah suijunnya agak susah kalau teman-teman nggak tahu. Suijun itu kayak semacam standar atau semacam level ya, rebedu. Jadi kalau misalkan ko suijun artinya berarti menjadi simpel teman-teman ya, standar yang tinggi, level yang tinggi. Ingat ya. Jadi kalau ko itu intinya adalah tinggi. Oke, tinggi. Dihafal teman-teman ya. Berikutnya itu adalah fuku. Nah, mungkin teman-teman sering dengar ya, fuku sacho ya kan ya, paling sering dengar ya fuku ya. Nah, kira-kira fuku itu artinya apa? Kita pahami dulu ya. Fuku itu biasa adalah wakil, oke? Tapi juga ada satu lagi ya, itu kayak tambahan ya, kawaru. Contoh teman-teman ya, yang sering kita lihat adalah fuku sacho, ya kan ya? Artinya adalah, nih ya, wakil presiden direktur ya, kita tahu. Terus teman-teman, ini bisa baca nggak? Ada yang tahu? Biasanya kita lihat di kusuri, di obat-obat nih, ya, ada efek samping kan ya. Fuku sayo, ya artinya itu adalah efek samping. Nah, teman-teman, efek fuku di sini apa? Ya, kalau di sini kan wakil. Kalau fuku di sini itu artinya adalah tambahan. Jadi artinya adalah ada efek tambahan loh kalau misalkan kita mengonsumsi obat tersebut. Gitu istilahnya ya. Terus juga ada fuku shunyu. Ya, tadi kita udah bahas ya. Shunyu itu adalah penghasilan. Kalau tambah fuku artinya apa? Ada penghasilan tambahan. Atau kalau mau bilang penghasilan sampingan juga boleh ya. Jadi ada tambahan lagi. Oke? Ingat ya. Jadi fuku itu adalah wakil atau tambah. Nih, hafal 2 ini aja, oke? Nih, 2 ini aja yang dihafal. Lanjut, berikutnya teman-teman ya. Berikutnya itu adalah sai. Nah, teman-teman ya, ini sesuai ketika live streaming atau ketika Zoom, saya sudah aja berkali-kali. Kanji ini itu gampang ya. Sai di sini itu artinya adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang. Nggak cuma 1, tapi diulang ya. Ingat ya, sai. Oke? Contoh misalkan ya. Apa teman-teman? Bacanya, ayo N2 udah harus bisa. Apa? Betul ya, itu adalah sai hoso, sai teishitsu, sai kaihatsu. Bagus banget teman-teman ya. Berarti artinya apa? Hoso itu adalah kita menyiarkan. Kalau tambah sai berarti siaran ulang. Bagus. Terus berikutnya ada teishitsu ya. Teishitsu itu adalah kita mengumpulkan, menyerahkan. Kalau ada sai berarti kita diminta untuk menyerahkan ulang. Mungkin karena ada miss, ada kesalahan misalkan. Terus ada kaihatsu ya. Kaihatsu itu artinya adalah pengembangan. Kalau ditambah dengan sai berarti adalah sai berarti adalah pengembangan ulang ya. Contoh lagi teman-teman, apa yang sering kita dengar? Sai. Ayo.
kembali lagi dari Indonesia ke Jepang. Apa? Sainyu koku. Bagus. Terus misalkan kita skeng ya. Kita ke jalan ternyata ochimashita. Remedial. Uji ulang lagi apa? Sai sikeng. Oke? Berarti sai itu intinya apa? Sesuatu yang selalu diulang. Oke? Sai itu diulang. Oke? Dihafal ya. Berikutnya itu adalah Q. Nah, teman-teman, kalau kanji ini ya, mungkin teman-teman tuh sering banget lihatnya di Siyakusho ya, ketika kita mau pindah alamat ya. Ada kan ya, alamat baru, Atarashi Jusho, Maino Jusho. Kan sering lihat Q Jusho contohnya ya. Berarti kalau lihat Q di sini ya, artinya itu adalah lama atau tua, furui ya. Contoh ya, nih, apa teman-teman bacanya? Seido, bagus. Terus sacho, terus jusho, tinggal tambah Q seido, Q sacho, Q jusho. Artinya berarti ya, seido itu kan berarti semacam sistem ya. Berarti kalau Q seido artinya adalah sistem yang sudah lama. Terus sacho-nya udah berhenti berarti adalah Q sacho ya, mantan direktur. Lanjut lagi ada Jusho teman-teman ya, ketika kalian pergi ke kantor wali kota ngurus alamat ya, diminta buat tulis alamat sebelumnya. Berarti adalah Q Jusho, alamat lama. Gimana? Simple kan ya? Jadi ingat ya, Q di situ ada sesuatu yang lama, udah berlalu. Oke? Sip, lanjut. Berikutnya ada Jun. Nah, teman-teman, Junnya apa? Betul ya, dari Junnya Junbi. Artinya apa teman-teman ya? Pokoknya Jun itu ada sebuah semi atau cadangan. Oke? Semi atau cadangan. Contohnya ya, nih. Ada yang bisa baca? Kalau nggak tahu apa ya, saya kasih garis dulu nih. Oke. Kaing ya. Terus juga ada si Kesho. Bagus. Terus juga ada Yusho. Artinya adalah Jun Kaing itu artinya adalah anggota asosiasi. Udah masuk ke dalam si asosiasi tersebut ya. Terus kalau ada Jun Kesho, sering dengar ya kalau nonton bola ya. Kesho itu kan artinya adalah final. Kalau Jun Kesho di situ artinya adalah semi final. Oke. Yusho itu artinya adalah kita menang ya. Jadi kalau misalnya Jun Yusho berarti kedua, cadangan ya, semi ya. Berarti adalah juara kedua atau runner up, oke? Jadi kalau saya cara hafal adalah Jun di sini itu ya, kan Junbi, berarti kan kita sedang mempersiapkan, berarti belum terjadi kan ya? Berarti satu tahap sebelumnya, makanya semi sama kedua. Gitu cara hafal saya. Kita renshu teman-teman ya, coba kita ingat-ingat. Hai, masih katanya Koshunyu, Fuku Sacho, sama Shou Mondai. Saya kasih soalnya, coba kalian jawab ya. Hai, yang pertama, kyou no tema wa chokumen shiteiru nani-nani da. Oke. Terus juga ada nani-nani no shigoto to ieba yahari IT kankei da. Terus berikutnya juga ada ne kite nani-nani ga sacho to kenka shite kaisha o yameru ndatte. Nah, sekarang saya minta kalian untuk masukin ke dalam sini ya. Saya kasih waktu buat kalian ya. Yang pertama ya. Hai, kotae wa Konkai no tema wa chokumen shiteiru good shou mondai da. Berarti ya tema kali ini itu berhubungan dengan berbagai masalah yang sedang dihadapi ya. Chokumen di situ artinya adalah nih, choku kan artinya langsung, men itu kan permukaan. Berarti kita sedang menghadapi ya. Jadi menghadapi apa? Berbagai masalah. Ada si shou ya, berbagai. Bagus. Kedua, nani no shigoto to ieba yahari IT kankei da. Jawabannya apa teman-teman? Gimana? Betul teman-teman ya. Koshunyu ya. Koshunyu itu artinya adalah kalau misalkan mau gaji yang gede, kerjanya apa? Biasanya itu ya berhubungan dengan IT karena IT sedang berkembang gitu ya. Terakhir ya berarti ne kite fuku sacho ga sacho to kenka shite kaisha o yameru ndatte. Berarti si wakil direktur sama si direkturnya itu sedang berantem gitu loh, dan katanya dia itu bakal berhenti. Gitu teman-teman ya. Jelas ya, ini meskipun 3 kanji kita sudah tahu artinya masing-masing ya. Good. Baik, lanjut lagi teman-teman ya, range-nya ya. Nah, berikutnya ada sai sken, kyu seido, sama sai konyu ya. Berarti dia beli ulang. Oke, konyu ya artinya membeli ya. Sip, kalau gitu saya kasih soalnya, coba kalian jawab. Yang pertama ya teman-teman ya. Nih, sensei, kino no testo wa dame deshita. Nani wa itsu desu ka? Katanya apa teman-teman? Kemarin testonya itu gagal lah. Jadi, ditanya apa teman-teman? Ayo, tadi saya udah kasih contohnya. Yang mana? Betul ya, saisken ya. Jadi kapan ujian remetnya gitu. Good. Yang kedua ya teman-teman ya. Yang kedua itu adalah nani wa mondai ga okute shinsei do e kawaru yotei da ya. Katanya ada banyak masalah, makanya kita rencananya untuk ganti ke shinsei do. Apa teman-teman berarti? Betul teman-teman ya. Jawaban itu adalah kyusei do ya. Artinya adalah betul ya.
sistem yang sebelumnya itu banyak masalah, makanya kita berencana untuk mengganti ke Shiseido, sistem yang baru. Bagus. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya.